Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 8 A, B, C, dan D yang pertama saya ingin Pak Tama panggilkan sebelum lanjut ke materi mengenai garis singgung. Pak Tama ingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, memakai masker, apalagi menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Yang keempat, mengurangi mobilitas atau interaksi dengan orang lain. Yang kelima, menghindari kerumunan. Oke, garis singgung persekutuan dua lingkar. Yang ini yang harus kalian pelajari terlebih menentukan unsur atau bagian lingkaran. Sudah Pak jelaskan kemarin mengenai juring, apa itu jari-jari, apa yang dimaksud diameter, sudah Pak Tama jelaskan di minggu yang kemarin. Ya, yang harus kalian pelajari, ya, kompetensi yang harus kalian pelajari, semoga nanti bisa menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran tersebut. Bisa kalian baca sendiri. Oke, garis singgung lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Jadi syaratnya harus tegak lurus dengan jari-jari. Nah, garis singgung lingkaran ada dua, ada garis singgung persekutuan dalam dan juga garis singgung persekutuan luar. Ya, ini yang harus kita pelajari, yang akan kita bahas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar, dan terima kasih soal-soal latihan. Oke, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari memang kebanyakan garis singgung luar, ya. Ini ada sepeda, ada dua lingkarannya, depan dan belakang, dihubungkan dengan sebuah rantai. Ini juga sama. Ini ketika kalian mau mengikat dua paralon atau pipa, ya, dia saling bersinggungan dengan lingkaran dan lurus dengan jarinya. Oke, bagaimana sih cara melukis garis singgung persekutuan dalam? Bisa kalian baca sendiri langkah-langkahnya sesuai dengan gambar. Oke, langkah yang pertama kalian lihat, ini persekutuan dalam terbaru. Ada dua lingkaran, kecil dan juga besar dan juga kecil. Yang besar berjari, bertitik pusat di M, selanjutnya yang kecil berpusat di titik N. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Tarik dulu N, ini namanya jarak dua jari-jari. Ini langkah yang keempat, langkah yang kelima, nah, itulah yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan dalam. Oke, inilah garis singgungnya ada dua, PV dan juga RS. Nah, apabila ini kita tarik garis PM, ini PM, dia tegak lurus dengan garis PV, maka PV disebut persekutuan dalam. Dan juga PV ini tegak lurus dengan QN. Ya, sebaliknya juga untuk RS. Oke. Bagaimana cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Coba perhatikan. Jika garis PG digeser sejajar dengan ke atas sejauh KN, maka diperoleh garis DN. Coba perhatikan ini, ya kan? PM dan juga QN ini merupakan jari-jari dari masing-masing lingkaran. Nah, kita tarik. Kita perpanjang ya, IN itu sama panjang dengan PD. Berarti PD bisa dikatakan jari-jari dari lingkaran kecil. Ini sama siku-siku ya. P ini jarak
jarak dua pusat lingkaran. P adalah jarak pusat dua lingkaran. Nah, kita misalkan jari-jari yang besar adalah R1, jari-jari yang kecil adalah R2 atau QN. Ketika kita panjangkan menjadi PD, berarti PH adalah D. D ini adalah dalam atau panjang garis singgung persekutuan dalam. Ketika kita geser, berarti D ini kan PH, sama panjangnya dengan DN. R2 kita geser, berarti panjangnya QN itu sama dengan PD. Ya, bisa kita lihat bahwasannya ND ya, sebelumnya ND atau DN, kamu lihat ini menggunakan teorema Pythagoras. Kamu lihat segitiga MND atau DMN. Ulangi lagi, DMN adalah segitiga siku, di mana MN adalah sisi miringnya, MD sisi tegaknya, dan juga DN juga termasuk sisi tegaknya, di mana MN adalah P-nya, jarak titik pusatnya dua lingkaran, sedangkan MD adalah penjumlahan dari jari-jari pertama dan jari-jari kedua, sedangkan DN adalah D atau panjang garis singgung dalamnya. Kalau kita lihat, berarti ketika kalian minta untuk mencari D, D adalah salah satu sisi tegak dari segitiga siku-siku. Berarti bisa kita hitung dengan menggunakan cara, lihat ya, D salah satu. Berdasarkan teorema Pythagoras, ketika kalian diminta untuk menghitung salah satu sisi tegaknya, berarti D sama dengan sisi miringnya, ya kan? P kuadrat dikurangi dengan MD. Nah, MD panjangnya R1 ditambah R2. Bisa dipahami? Berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi hasil penjumlahan dari R1 ditambah dengan R2. Berarti bisa kita hitung penjelasannya seperti ini. Berarti ND ini adalah apanya? D-nya. Terus kan D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi MD tadi. Berarti bisa kita hitung ND sama dengan akar dari MN tadi apanya? P, ya, P kuadrat dikurangi MD. Berarti MN kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Ini kurang kuadratnya. Nah, karena ND sejajar dengan PQ, maka panjang garis singgung persekutuan dalam adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R1 ditambah dengan R2 kuadrat. Nah, itulah mengenai garis singgung persekutuan dalam. Nah, terus selanjutnya akan kita menjelaskan nanti ya mengenai garis singgung persekutuan luar. Pertama akhir terlebih dahulu karena ada persiapan teknik kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk persekutuan luar akan kita jelaskan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.